mungkin ini buat teman-teman yang sekarang lagi lihat dan mungkin sedang merasakan ya Mbak. Aku punya pengalaman yang menurutku ini bagus banget sih. Jadi Hmm. ada beberapa temanku, nggak cuma satu nih waktu kuliah dulu, mereka itu aware akan mental illness mereka gitu Mbak. Jadi mereka tuh bukan orang yang nggak produktif terus stres terus yang nggak punya prestasi gitu. Bahkan ke teman-temanku tuh dengan IPK yang bagus, kemudian prestasinya di mana-mana, aktif organisasi dan lain sebagainya, tapi dia punya mental itu gitu. Nah, bagusnya mereka itu sadar dan mereka konsultasikan gitu sehingga sebenarnya yang mereka butuhkan itu bukan bukan apa ya menurutku uh, mereka hanya butuh take a rest buat buat healing apa yang mereka Hmm. rasakan gitu loh Mbak. Soalnya kalau dilihat kalau aku diceritakan oleh mereka ya kayak Hah? ada beberapa momen itu mereka apa namanya pusing banget sampai benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain terus ketika ada satu momen yang menurutku yang aku nggak punya nggak punya mental illness itu menurutku itu satu hal yang biasa aja tapi bagi dia itu sangat benar-benar apa ya Hal menyakitkan yang gitu. berat. Hmm. Nah tapi di sisi lain karena mereka aware terus mereka konsultasi jadinya mereka punya apa ya mungkin mungkin mereka akhirnya jadi tahu formulanya untuk gimana caranya menghadapi itu kan jadinya ya Hmm. jadinya mereka bukan jadi orang yang malah nggak produktif tapi malah berprestasi gitu akhirnya mereka bisa memanage itu semua gitu kan Mbak jadi mungkin menurutku apa ya sekarang tuh nggak bukan zamannya untuk menyembunyikan itu gitu maksudnya Hmm. malah harusnya ketika kita merasakan apa ya perasaan seperti itu ya konsultasikan supaya supaya ya kita bisa bisa manage itu dan malah 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 sangat-sangat berprestasi jadi orang yang hebat gitu kan orang yang produktif orang yang berprestasi gitu itu sih Mbak jadi kayak iya sih maksudnya kayak memang harus banget kalau misalkan kita udah ngerasa ada yang ini gitu. Sebenarnya hal yang paling kecil untuk mengatasi itu adalah benar-benar butuh seseorang yang mau mendengarkan tanpa menilai. Ya, ya Itu benar-benar. cuman sebenarnya butuh tuh. Kecuali kalau hal itu sudah bikin berlarut-larut atau ada uh, kayak ya oke katakanlah ada benar-benar masalah di mana masalah itu udah cenderung ke abusive itu apa itu udah benar-benar di luar tangan udah benar-benar psikologis kan berarti benar-benar butuh bimbingan lebih lanjut. Nah itu satu. Yang kedua kenapa orang-orang itu ke psikolog itu masih malu karena mereka masih mikir kalau aku ke psikolog ntar aku dikira orang gila dong kayak gitu karena stigmanya dulu aku ngerasa banget waktu sebelum aku masuk ke psikologi orang-orang tuh kayak yang ih masuk rumah sakit jiwa ih RSJ pasti kayak gitu kan dan itu ternyata tuh ngerasain kayak oh ternyata dari dasar dari dulu tuh orang tua itu udah menerapkan kalau misalnya itu hal-hal yang negatif tuh loh jadi kecenderungan ke hal negatif kalau orang gila itu orang yang benar-benar tak waras orang yang bisa ngapa-ngapain batang enggak kayak gitu bahkan ini faktanya ya orang schizophrenia kalau misalnya dia bisa ditangani dengan baik tingkat fokusnya dia tuh lebih tinggi daripada kita dia mampu menghasilkan karya seni yang lebih tinggi daripada kita. Contoh ada salah satu seniman artis perempuan yang aku tahu namanya Hannah Madness. Dia itu uh, pintar melukis, melukisnya itu menurutku lucu-lucu gitu loh, bagus lah. Dia penderita schizophrenia, tapi dia bisa menunjukkan itu sebagai karyanya dia gitu loh. Kayak yang itu. Nah, jadi orang-orang masih belum tahu kalau misalnya ternyata itu bisa kalau bisa ditangani dengan baik dan segala sesuatu hal yang menimbulkan kayak apa ya triggernya itu bisa disingkirkan orang itu bisa bisa kok jadi kayak kita bisa kayak bukan yang normal pada umumnya bisa kayak bisa kok dia berproduktif dia bisa kok dia melakukan segala sesuatu hal itu dengan baik kayak gitu. Jadi itu sih masih di sisi nilai negatifnya itu dan psikolog di Indonesia itu kurang dihargain karena ya masih dipandang sebelah mata itu tadi. Yang kedua adalah kalau kita emang benar-benar mau ke psikolog untuk langsung nih aku merasakan bedanya
ke psikolog online sama ke psikolog langsung. Aku pernah di posisi di mana aku bener-bener pengen ke psikolog yang langsung. Tapi aku nggak tahu di mana nih, karena aku mikir, aku sempat ada pikiran kayak yang, kalau aku ke psikolog langsung, aku bakal dijudge nggak ya? Karena nyari psikolog itu cocok-cocokan. Kita nggak bisa langsung sekali kita konsultasi langsung serap. Untung-untung kan kalau kita langsung konsultasi langsung serap. Karena benar-benar cocok-cocokan. Nah, ketika udah cocok-cocokan itu pasti makan biaya dong. Makan biaya itu rata-rata nggak cuma 100-200, bisa 250, bisa 300, 350. Dan itu sebab yang bikin orang-orang itu mau ke psikolog itu kayak males. Karena mahal mereka mikirnya. Nah, untungnya ada beberapa aplikasi kesehatan kayak misalnya ya yang kita tahu itu tuh bisa menghadirkan psikolog. Di situ kita bisa membuat psikolog itu jadi lebih teman curhat apa. Cuman ya itu tadi psikolog itu cocok-cocokan, nggak semuanya. Tapi bedanya adalah kalau kita via online kita bisa jatuhnya tuh jauh lebih murah daripada ketika kita bertemu. Karena kalau kita bertemu itu ada sesinya sendiri, satu sesi berapa. Kita terapi itu misalnya menjelaskan apa-apa aja yang bisa bikin trigger. Jadi aku beri gambaran umumnya ya, karena beberapa temenku udah ada yang pernah ke psikolog, jadi aku kasih tahu. Misalnya kayak datang itu nggak langsung kamu dipecahin masalahnya apa, bener-bener yang kayak di probing, kamu kenapa, triggernya apa, masalah apa, kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk online itu biasanya cuma kayak ditanya kenapa gini, oke kita gini, itu konsultasinya online, tapi kadang ada rasa nggak lega kan. Nah itu sebabnya orang-orang tuh jarang banget yang mau ke psikolog gitu. Kadang ada psikolog pun, aku tidak menyudutkan orang-orang psikolog ya, maksudnya ada beberapa psikolog yang ketika dia ditanya dia juga nggak bisa bikin kliennya merasa nyaman. Susah loh jadi psikolog itu menurutku. Pekerjaan yang mulia, tapi tantangannya tinggi. Kamu dengerin orang curhat, belum tentu kamu bisa terus-terusan interest kan? Yes. Nah, itu tantangan banget. Bisa jadi ketika kita benar-benar capek, lagi down, atau apa, itu benar-benar yang langsung itu. Nah, psikolog pun juga, kesehatan mentalnya juga harus dijaga. Kadang kita harus perlu menjaga yang namanya empati. Ketika kita menangani klien, empati itu kita udah kasih gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kasih terus, makanya perlu dibatasin kalau psikolog gitu bertemu orang sehari itu berapa. Nah, itu juga yang bikin orang-orang tuh kalau ke psikolog itu antri atau lama atau apa. Karena psikolog juga manusia, dia juga menerima orang, dia dengerin curhatnya orang, kadang itu ngaruh ke empatinya dia. Kadang dia tuh ngaruh sampai mikir berhari-hari, kenapa ya kalau bisa kayak gini, berat banget ya orang itu, benar-benar kepengaruh. Aku pun ya bukan psikolog, ketika ada temanku yang punya masalah berat banget, aku bisa sampai kayak kepikiran kayak, bahkan aku sampai nangisnya nggak di depan dia. Setelah itu selesai, aku nangis kayak, ya Allah, kenapa ya kalau misalnya aku berada di posisi dia, aku bisa nggak ya kayak gitu loh. Aku sempat kayak mikir kayak gitu. Jadi bener-bener kesehatan mental itu, dan susah banget, kita harus benar-benar jaga. Paling kan jaganya dengan cara coping stress, kayak misalnya coping stress itu adalah pengalihan kita untuk membuat sesuatu itu jadi lebih baik. Misalnya kalau dia doyan belanja dan itu nggak menimbulkan sesuatu yang terlalu edit ya belanjanya, itu ya nggak apa-apa, belanja bentar apa memanjakan diri, seenggaknya stresnya nggak langsung yang bikin Wow. Ngomongin masalah kesehatan mental itu emang ya, sebenarnya aku interest banget sih mbak ngomongin tentang ini, soalnya apa ya, maksudnya beberapa, bukan beberapa sih, ya. Rian boleh nggak dideketin apa headset ini? Oh ya. Soalnya Oke mbak. Gini. Jadi sebenarnya aku interest banget sih mbak ngomongin ini, soalnya kan ini apa namanya, bukan beberapa hari yang lalu sih, beberapa minggu atau beberapa bulan ini belakangan inilah pokoknya, emang banyak teman-temanku yang cerita tentang, maksudnya apa ya, mereka tuh berceritanya itu bukan kondisi yang biasanya aku tahu gitu loh ya, yang lagi ada masalah dan sebagainya gitulah. Dan itu Rian, aku merubah posisiku untuk bisa ngobrol lebih enak ya. Aku soalnya nggak bisa diem sebenarnya. Terus iya ya, terus ini apa namanya,
jadinya tuh keadaan kondisi mereka itu dikarenakan pandemik ini gitu, makanya pengaruh banget gitu. Jadi dari masalah yang mereka terima ditambah masalah ini gitu, jadi kayak nambah gitu loh Mbak. Jadi makanya aku interest banget buat ngobrolin tentang masalah mental health ini gitu. Nah ini Mbak, sekarang nih yang lagi dibicarakan di teman-teman Mbak itu masalah kesehatan mental yang seperti apa sih Mbak? Kayaknya kalau aku lihat sekarang sosial media yang lagi ini banget nggak sih Mbak, yang lagi benar-benar membuat semua orang akan merasa sangat insecure lah, apalah gitu. Bener. Banyak temanku tuh cerita, ya gitulah pokoknya Mbak, because of sosial media gitu. Nah itu gimana Mbak? Bener. Sekarang yang lagi in tuh apa? Kalau di lingkungan circleku sendiri ya, ini circleku, aku nggak tahu kalau circle lain. Kalau circleku sendiri itu tentang pencapaian. Jadi kadang kita ngeliat orang-orang tuh pencapaiannya, misalnya nih, oke, memang kita belum ada kepikiran untuk buru-buru menikah atau buru-buru punya anak, tapi di umuran kita yang segini, itu udah ada teman kita yang udah punya anak 2, punya anak 3, udah nikah, atau gimana lah, kita kayak insecure, kayak orang-orang kok bisa ya udah nikah aja. Terus bahkan ada pertanyaan, aku rata-rata temenku dominannya memang cowok. Nah, aku punya pertanyaan, bagaimana kamu bisa tahu, untuk yang kaum hawa ya, ini terlepas dari agama atau apa, ini terlepas dari dirimu sendiri menurutku ya. Bagaimana kamu bisa tahu kalau dia tuh he is the right one? Itu loh pertanyaanku satu. Terus kalau yang kedua, dari sisi temanku yang cowok, dia tuh bertanya-tanya gini, gimana kamu bisa tahu kalau misalnya, oh ya aku mau menikahin dia? Gitu. Jadi aku langsung terkejut sama pikirannya temanku, kenapa kita bukannya kita nggak mau nikah, cuma kita belum di titik masa siap itu. Nah, ketika kita nggak merasa di titik masa siap itu, kita tuh kayak mikirnya, kok orang-orang bisa ya? Terus atau enggak ada nih orang yang kayak hidupnya kayak liburan mulu, terus dia nggak kelihatan dia kerja. Ya oke, memang rumput tetangga tuh hijau sekali gitu kan, tapi emang itu nyatanya yang kita lihat kayak dulu ini masa kuliah dia nggak wow banget, maksudnya nggak wow tuh dalam artian kuliah standar aja, bukannya kita ngejat atau gimana. Ini penyinyiran perjulitan di antara kita, cuma kayak ngeliat apa achievementnya orang gitu loh. Cuman itu emang yang kita rasakan gitu loh, kita rasakan kayak sebagai kita lulusan psikologi, kita juga manusia kan, kita nggak terlepas dari itu, kita merasakan kayak yang kok bisa ya orang-orang ini kayak gini. Pada akhirnya baliklah itu ke diri kita sendiri, kayak yang oke, nggak apa-apa, kita memang belum sampai situ, tapi pasti nanti akan sampai situ, pelan-pelan, sabar aja, tenang aja. Biasanya kita mengkalemkan diri kita seperti itu, tapi kadang-kadang kayak kok iso ya, itu bahasa Jawanya kayak gitu, kok bisa ya orang-orang kayak gitu. Terus aku pernah di titik aku tuh ngerasa kayak yang itu tuh jadinya berantai sih, kalau misalnya salah orang yang tersebut ditujukan itu ngerasa gitu loh. Aku tuh pernah kayak yang aku nanya temen, kamu kenapa kira-kira ini kayak gini, terus dia bilang, aku tuh masih di fase iri lihat teman-temanku, apalagi iri lihat kamu lah, aku ngerasa aku ini bukan apa-apa gitu loh. Terus ada temanku yang bilang kayak gitu, aku tuh langsung ngerasa kayak, loh apa yang kamu iri dari aku, orang aku nggak apa-ngapain kayak gitu loh. Jadi aku mikir, oh ternyata kita harus benar-benar menjaga cara kita bersikap, kita berbicara atau apa, terus bagaimana cara kita ngomong sama orang, itu benar-benar yang kita jaga itu. Terus atau enggak yang kita bahas akhir-akhir ini itu tentang toksik. Kita masih bingung nih, toksik itu berbagai macam. Toksik itu ada toksik pertemanan atau kita sendiri yang toksik, itu yang sering dibahas. Nah, terus yang kedua adalah permasalahan cinta. Itu pasti nggak bakal luput, itu masalah cinta itu bukan cuma cinta-cintaan yang maunya tertentu, nggak. Cinta-cinta ini terkait dengan cara kayak kadang-kadang kita suka nanya tuh, kamu suka sama anak pertama ya, kayak gitu ya kan. Kalau misalnya orang yang punya pikiran anak pertama, jangan kasihan loh, anak pertama tuh bebannya kayak gini-gini, nanti kamu harus siap, kamu harus kayak gini-gini, bebannya bakal kayak gini-gini, kamu siap nggak? Itu yang biasa kita diskusikan gitu loh. Terus habis itu juga kadang kita suka kayak diskusi kayak masalah cinta tuh kayak kenapa orang itu selingkuh,
selingkuh itu bener nggak sih, pandangan kita kayak apa, itu sering kita bahas kayak gitu. Jadi kayak kita membahas sesuatu yang toksik itu, kita berusaha nyenggol itu kayak oke, nggak apa-apa kita berusaha, asal nggak terlalu yang bikin kita sakit lah, kita berusaha nyenggol itu. Karena toxic itu macamnya banyak, ada toxic temen, toxic dulu ketika in relationship apa-apa gitu. Iya, iya. Jadi itu yang lagi booming di circle tuh. About insecurity and toxic, Mbak, aku interest sama yang insecurity sih. When we feel insecure, how to manage that feeling gitu. Soalnya ketika kita misalkan gini, ketika kita merasa insecure ya, misalkan ngelihat pencapaian orang, terus kita merasa insecure, terus itu menurutku nggak merubah, bukan menurutku sih, sebenarnya itu nggak akan membuat kita seperti dia kan gitu, rasa insecure itu gitu. Jadi gimana sih caranya gitu loh, maksudnya aku juga merasa ya beberapa momen merasa seperti itu, melihat beberapa temanku gitu. Nah, itu gimana sih Mbak cara manage rasa itu gitu, soalnya kan ketika kita masih kok dia bisa ini ya gitu, tapi dengan pikiran-pikiran yang larut, dengan pikiran seperti itu nggak akan membuatku seperti dia gitu. Yang membuatku seperti dia itu ya usahaku, terus ya usahaku atau ya pokoknya effortku lah gitu. Rasa itu tuh nggak membuatku menjadi seperti dia. Nah itu gimana Mbak cara manage-nya gitu? Mungkin Mbak Irsa sendiri cara manage pasti dari sisiku ya. Ya, ya nggak mesti sih, berkali-kali aku pernah di tahapan yang kayak orang-orang bisa ya kemana-mana aja, sedangkan aku masih di sini, aku nggak pernah ke luar negeri, pernah sekali, cuma kayak orang-orang bisa ya kayak gitu kan. Itu gimana mereka caranya, apa caranya mereka itu untuk stepnya tuh, milestone-nya tuh apa kayak gitu. Kadang aku suka mikir kayak gitu, terus harus itu orang-orang bisa ya terlihat seperti tidak ada beban tanggungan atau beban cicilan atau apa itu nantinya kembali lagi ke aku kayak gini. Pas itu aku pernah mikir, terus aku mikir jangan dipikir berat-berat, besok masih ada hari esok, besok aku harus kerja, ketika aku kerja aku harus fit, ketika aku fit aku bisa membantu lingkunganku. Jadi aku memberhentikan itu insecure dari itu. Terus aku mikir oke, mungkin aku nggak bisa jadi dia, tapi aku mungkin bakal bisa lebih lagi dengan caraku sendiri, dengan cara jalanku sendiri. Kadang aku suka mikir kayak yang misal aku pengen nih dapetin apa ya yang harus kulakukan tanpa membanding-bandingkan dengan yang lain. Jadi perlunya kita untuk tidak membanding-bandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Kita cukup dengan cara aku harus bisa nih kayak gini, gimana ya? Aku harus bisa A, B, C, D. Aku pernah nerapin ini di mana ya? Terlalu banyak keajaiban sih di hidupku, jadi aku merasa alhamdulillah, walaupun sebenarnya masih harus yang banyak aku lakukan. Katakanlah gini, aku pada tahun 2019 aku mikir aku pengen punya sertifikat atau sertifikasi yang benar-benar berkaitan dengan kompetensiku. Aku gimana ya caranya aku dapetin itu? Aku ngeliat itu tuh dari pencapaiannya atasanku dia punya pencapaian banyak, dia pernah jadi narasumber di mana-mana, dia pernah jadi apa, terus dia seorang sukses, langsung kayak bisa nggak ya aku jadi dia, walaupun aku nggak bisa di posisi jabatan dia, tapi bisa nggak kompetensiku tuh menyamai dia. Nah caranya adalah aku berusaha nyari-nyari tentang kayak pelatihan, aku bilang ke atasanku tuh ada pelatihan ini. Aku misalnya seandainya aku udah bilang kalau aku nggak direstuin, misalnya nggak di ACC buat pelatihan itu, aku berusaha cari uang gimana caranya aku ngumpulin untuk pelatihan itu sendiri. Jadi aku ningkatin kompetensiku sendiri. Itu aku caranya gitu. Caranya gimana. Untungnya memang sih di ACC sama kantor, tapi aku udah mempersiapkan untuk meningkatkan kompetensiku sendiri. Jadi caranya itu adalah kita berusaha mencari jalan kita sendiri dengan tidak membandingkan dengan orang lain. Oke, kita boleh insecure, itu pasti, karena itu seperti bentuk kayak harus tahu dirinya kita. Tahu diri nggak kamu kayak apa, ternyata harus kayak gini, gimana caranya kita bisa melebihi itu. Terus aku pernah ngerasa kayak aku direndahin banget, kayak yang aku dianggap nggak mampu. Aku buktiin kayak misalnya aku ngerjain ini, aku ngumpulin ini sebelum tanggalnya diminta kayak gitu.
sering banget insecure, atau aku pernah insecure kayak ketika aku nggak bisa bahagiain orang tua aku gimana ya atau apa. Terus habis itu ketika itu aku cuma beliin makanan doang, orang tua aku tuh bilang itu bahagia tuh kayak, oh ternyata sesimpel ini loh, dengan cara tidak membanding-bandingkan dengan orang lain, tidak dengan cara tidak membanding-bandingkan caranya orang lain, kita harus punya caranya itu sendiri. Karena perlu digaris besar juga, rumput tetangga itu sangat hijau, tapi kita nggak tahu di baliknya itu kayak apa, nggak tahu caranya mereka untuk menghijaukan rumput itu seperti apa, pasti akan ada effort-effortnya sendiri. Iya benar-benar. Berarti intinya don't compare lah ya Mbak, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Dan sebenarnya orang ini nggak sih Mbak, cuman butuh apresiasi nggak sih sebenarnya, kalau kita punya achievement yang mungkin beda dengan orang atau lebih rendah dari orang lain, tapi kalau diapresiasi itu rasanya jadi satu hal yang achievement besar gitu loh, maksudnya sesuatu hal yang ya patut dibanggakan gitu kan. Nah Mbak, kira-kira harapan Mbak Irsa nih buat orang-orang mungkin atau teman-teman yang ngelihat video ini, mungkin teman-teman yang masih muda nih, yang masih muda tapi dia merasa bahwa dirinya kurang produktif atau dirinya mungkin tidak bisa apa-apa atau merasa insecure dan lain sebagainya, harapan dan pesan buat teman-teman seperti apa Pak? Harapan dan kesan untuk kalian-kalian yang masih muda, yang baru lulus sekolah atau baru lulus kuliah itu, ketika kalian merasa memang tidak produktif, carilah sesuatu hal lain. Misal kalian bisa dagang. Nih kalau misalnya aku kaitan dengan agama, tapi aku bukan seorang agamis yang banget, cuman aku kaitan dengan agama. Mungkin di sini nggak cuma agama Islam aja atau agama lainnya. 10 dari 9 itu adalah berdagang. Bisa aja kamu berdagang, kamu bisa jualan, kamu bantuin jualan apa atau apa. Karena tidak terlepas kemungkinan juga, ini pengalaman dari mamaku sendiri ya. Mamaku dulu tuh benar-benar anak orang nggak mampu, dia tuh dagang dari SD, nah kayak gitu. Terus habis itu kamu juga bisa dong, kamu bantuin reseller atau apa. Terus habis itu kalau misalnya emang benar-benar nggak ada kerjaan, atau enggak, carilah kegiatan-kegiatan yang benar-benar bisa bikin kamu ningkatin. Kalau kamu suka gambar, kamu ningkatin belajar Corel lebih jago, atau belajar 3D, atau belajar yang lain. Terus cari-cari seminar. Intinya tuh tingkatin kompetensi lah. Secara gimana kamu harus cari, kamu minatmu tuh ke apa. Kalau kamu mau main aja, nggak apa-apa, main ke warkop itu nggak ada masalah, main ke warkop, tapi dilihat dulu di warkop tuh ngapain. Kalau cuma duduk-duduk ngerokok ngopi doang tapi nggak ada produktifnya, ayo coba dibuat kayak saya bahas, enaknya ngapain ya, enaknya gini, aku mau buat ini, aku mau bisnis kayak gini yuk, atau apa kayak gitu. Terus habis itu atau sharing ilmu atau apa, kayak misalnya gimana kalau misalnya kerja di kantor A atau B, terus kalau misalnya mendapatkan ini apa cukup dengan ngobrol atau itu tuh udah nambah ilmu gitu. Terus ya jangan patah semangat, benar-benar nggak boleh patah semangat, karena kalau kamu ngerasa kamu patah semangat dan kamu ngerasa nggak ada artinya, itu salah. Setiap manusia diciptakan itu ada artinya, walaupun seburuk apapun masa lalumu atau seburuk apapun rasa traumamu, kamu masih bisa kasih nafas hari ini atau kasih nafas besok. Itu tuh benar-benar sama Tuhan itu kayak yang dikasih, kamu masih penting loh, kamu masih benar-benar dibutuhin ada di sini. Banyak kok cerita orang-orang yang dia bisa sukses karena dia ngerasa ngelawan rasa sakitnya itu. Menurutku itu banyak banget, karena kamu masih bisa dikasih hidup sama Tuhan pada hari itu, berarti kamu masih harus struggling untuk hidupmu. Terus abis itu yang ketiga, restu orang tua. Nih aku ngomong ada yang baiknya juga, ada yang gimana ya. Kalau misalnya restu orang tua itu benar-benar restu yang pertama untuk kalian yang deket sama orang tua kalian, minta restu sama orang tua kalian, doain, minta jalan, minta kalau misalnya kalian dihalangin apa, bilang ke orang tua kalian tolong direstuin untuk setiap langkah. Tapi misal nih buat kalian yang memang rasa, mohon maaf ya, kayak misalnya nggak punya orang tua atau apa, kalian cukup minta sama Allah atau gimana. Kalau setauku Tuhan itu benar-benar maha pemberi, maha melayang, benar-benar kasih jalan, itu benar-benar. Dan ketika kalian mau sesuatu, itu benar-benar tanamin, karena semua berawal dari mimpi. Kalian benar-benar tanamin, kalian benar-benar kayak fokusin, kalian mau itu, kalian bisa.
Aku yakin sih, bukan sok-sok jadi motivator, cuman itu juga sesuatu yang udah pernah tak rasain, tak lakuin kayak gitu loh, kayak oh ternyata aku mimpi aku bisa di sini itu kalau misalnya nggak ada kepanjangan tangan dari Tuhan ya nggak mungkin. Kalau misalnya aku nggak kenal Rian dari apa self moon space itu juga aku nggak bakal di sini. Terus aku mikir tahun 2020 awal itu aku sempat kayak mikir gimana ya aku bisa membagi ilmuku, aku harus kenal siapa ya, aku nggak punya relasi sama siapa, tapi kemudian sama sama Tuhan itu benar-benar kayak ditunjukin ini ada orangnya kayak gini. Nah itu keajaiban Tuhan yang pernah kurasakan kayak gitu salah satunya. Jadi jangan pernah berhenti percaya sama Tuhan, kamu benar-benar harus percaya sama Tuhan, harus benar-benar ya itu, jagalah dirimu dan semangat, tetap benar-benar semangat banget. Mantap Mbak. Yang membuatku nancep banget itu ketika kita masih diberi nafas hari ini, berarti kita itu masih penting gitu. Wah itu iya sih benar Mbak. Memang apa ya? Berarti intinya kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Kita masih diberi kesempatan untuk melakukan yang terbaik dari versi kita gitu kan. Oke Mbak. Ada di Twitter itu gini, bertahanlah untuk hal-hal sepele seperti Indomie dengan telur setengah matang. Nah, itu bertahanlah untuk hal-hal yang sepele seperti itu. Siap. Siap. Oke Mbak, kita sudah bicara apa ya? The whole tentang mental health gitu kan. Dan sebenarnya cukup sih Mbak, bukan cukup sih, maksudnya untuk malam ini kayaknya waktu yang akan memisahkan kita Mbak. Iya Rian, nggak apa-apa. Sebenarnya saya masih mau mengulik lebih dalam lagi, tapi ya setidaknya teman-teman bisa tahu lah Mbak, seberapa penting sih mental health itu dan sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang manusia atau anak muda gitu yang sekarang mendapatkan tantangan seperti ini gitu kan, harus tetap berusaha yang terbaik gitu, meningkatkan kompetensi kita gitu kan. Nah mungkin itu aja sih Mbak. Thanks banget Mbak Irsa buat waktunya, sudah mau berbagi ilmu, sudah mau berbagi pengalamannya gitu ke teman-teman semua. Harapannya sih semoga teman-teman yang sekarang lagi bermasalah tentang mental health atau mental illness bisa segera sembuh, bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu kan. Dan jangan minder gitu, dan jangan takut untuk pergi ke lebih semangat lagi lah buat ngadepin hidup. Siap. Mbak Risa, ini kan nanti aku upload di ini ya, channel YouTube ya. Nanti mungkin aku taruh Instagram di deskripsi, nggak apa-apa ya Mbak ya. Maksudnya nanti kan siapa tahu nih ada teman-teman yang mau nanya. Ya. Terbuka kok DM-ku buat siapa saja. Mungkin nggak sekarang sih Mbak, tapi nggak tahu kalau beberapa bulan atau tahun ke depan ada yang rame nge-DM Mbak Irsa, kan nggak tahu. Iya, nggak apa-apa. Itu sih Mbak. Thanks, semangat, maksudnya lancar buat kedepannya Mbak Irsa, kerjaannya, terus planning-planningnya semoga lancar gitu, dan jangan kapok sharing sama aku ya Mbak ya, kita harus sharing offline. Ini Mbak, sebelum aku tutup katanya ditutup dulu aja kali Mbak ya. Terima kasih Mbak sudah meluangkan waktunya. Mungkin itu saja dari aku Mbak. Terima kasih. Selamat malam Mbak. Selamat malam.